Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marianto dengan NIM 2018-09. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat proyek CRUD dan report pada Visual Studio Code. Dengan tema sistem informasi penjualan sepeda motor. Baik, untuk pertama kali kita buka aplikasi Visual Studio Code terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke dalam folder yang sudah dibuat di Laravel. Pilih open folder. Di sini saya menyimpan pada folder SAM atau doc. Lalu folder yang saya gunakan adalah tugas SI, yaitu select folder. Selanjutnya kita buat controller terlebih dahulu dengan cara pilih terminal. Ini terminal. Setelah itu kita masukkan perintah php artisan make controller. Setelah itu disusul dengan tabel yang ingin dibuat. Di sini saya sudah buat 4 tabel, tinggal 1 tabel yang belum dibuat. Ini saya akan membuat tabel pembayaran. Setelah itu kita enter. Sukses. Setelah itu kita buat model dengan cara php artisan make model, disusul dengan nama model tersebut, yaitu pembayaran. Kenapa saya di sini menggunakan pembayaran? Karena pada PHP MyAdmin pada database SI penjualan sepeda motor, di sini cuma tabel pembayaran saja yang belum saya buat CRUD. Untuk selanjutnya kita buka controllernya, pada pilih apps, lalu masuk menu http controller, lalu kita cari pembayaran controller. Terus selanjutnya perintahnya kita samakan dengan controller yang sudah dibuat, itu kita bebas ambil controller yang mana. Contoh ambil karyawan. Contoh kita ambil barang controller. Lalu kita copy semuanya. Kita masuk ke dalam pembayaran controller. Kita tempelkan pada kelas pembayaran controller, Ctrl C. Lalu kita ubah perintahnya. Di sini kita menggunakan variabel pembayaran, jadi barang diubah menjadi pembayaran terlebih dahulu. Disusul juga dengan nama model, pembayaran. Lalu kita panggil return view
kita ubah barang menjadi pembayaran. Di sini kita mencari sebuah view yang tersimpan nanti di dalam folder pembayaran. Untuk kompleks, kita ubah juga menjadi pembayaran. Di sini, function index digunakan untuk menampilkan halaman pertama jika kita memanggil pada Laravel pembayaran. Terus selanjutnya pada public function thread, di sini kita membuat data, kita ubah barang menjadi pembayaran. Itu pembayaran entry kita ubah menjadi pembayaran. Terus selanjutnya pada function store, di sini isi dari this validate request kita gunakan field yang berada pada localhost PHP admin kita. Jadi itu tabel pertama, ada tabel pembayaran. Masih loading. Struktur tabel pembayaran terdapat sebuah kode pembayaran sebagai generic key, kita masukkan ke dalam VS Code. Untuk penulisannya harus sesuai, diperhatikan besar kecilnya kode pembayaran, yaitu ID pemesanan. Yaitu ID karyawan. Setelah itu ada total pembayaran. Dan untuk field yang terakhir ada tanggal pembayaran. Baik, di sini ada function create, pada model barang kita ubah menjadi pembayaran. Lalu kita masukkan field tadi, yang pertama yaitu kode pembayaran. Request kita memanggil yaitu kode pembayaran. Lalu naruh barang kita ganti ID pemesanan, field kedua. Request-nya kita ubah menjadi ID pemesanan. Untuk field ketiga yaitu ID karyawan. Request kita memanggil yaitu ID karyawan. Untuk field keempat terdapat total pembayaran. Request-nya kita panggil yaitu total pembayaran. Field yang terakhir ada tanggal pembayaran. Pada request saja kita ubah menjadi tanggal pembayaran sesuai dengan field. Itu untuk selanjutnya kita return lebih baik di sini kita memanggil dari public function store, lalu kita ubah barang menjadi pembayaran. Untuk public function edit, di sini terdapat sebuah variabel ID barang. Kita gunakan primary key yang berada pada field
tabel pembayaran, yaitu untuk primary key-nya yaitu kode pembayaran. Jadi kita ubah menjadi kode pembayaran. Selanjutnya pada variabel barang kita ubah menjadi pembayaran. Lalu disusul juga dengan nama model, yaitu model pembayaran. Lalu kita cari dengan cara memanggil kode pembayaran. Yaitu kita return view, kita memanggil dan mencari sebuah tabel, mencari sebuah folder, itu pembayaran. Di sini kita akan memanggil pembayaran edit. Lalu untuk konteksnya kita ubah menjadi pembayaran. Pada public function update, untuk ID barang kita ubah menjadi variabel primary key yang terdapat pada tabel pembayaran, yaitu kode pembayaran. Disusul juga dengan field yang tadi di sini kita kopas biar tidak lama. Dan untuk variabel barang kita ubah menjadi pembayaran. Disusul juga dengan nama model kita yaitu pembayaran. Dari yaitu masukkan primary key yaitu kode pembayaran. Lalu variabel untuk mengupdate kita ubah menjadi variabel pembayaran. Di sini kita samakan saja dengan perintah ini. Ctrl C, lalu Ctrl C. Di sini kita return direct, di sini kita memanggil pembayaran tadi yang sudah dibuat, itu pembayaran. Untuk public function destroy yaitu public function hapus. Kita ubah variabel ID barang menjadi pembayaran. Lalu disusul juga dengan variabel. Di sini kita manggilnya primary key yaitu kode pembayaran. Untuk variabel barang kita ubah menjadi pembayaran. Disusul dengan nama model menjadi pembayaran. Ini kita masukkan primary key-nya yaitu kode pembayaran. Untuk variabel barang kita ubah menjadi pembayaran. Lalu di sini hapus. Kita menghapus dengan cara memanggil yaitu pembayaran. Di sini function cetak untuk menyerapkan report. Di sini saya kasih namakan yaitu public function cetak dengan nama variabel yaitu tadi pembayaran. Disusul juga dengan nama model. Ini kita panggil all yaitu semua. Lalu kita masukkan variabel PDF. Lalu disusul juga dengan model pdf.view. Di sini kita mencari tabel pembayaran. Disusul juga dengan cetak PDF. Lalu di sini kita masukkan pembayaran. Disusul juga dengan variabel pembayaran. Di sini kita manggil return PDF dan view. Untuk laporan kita menjadikan laporan pembayaran .pdf supaya kita bisa memanggil request-nya pada tampilan di atas. Kita masukkan
use PDF titik koma, itu kita memanggil model pembayaran, kita masukkan perintah use it, lalu disusul dengan slash model, disusul juga dengan nama model. Pembayaran. Kita coba cek apakah benar. Use it. Ada salahnya. Kita copy, masukkan ke pembayaran. Ternyata kurang beberapa huruf. Nah, ini kita panggil, yaitu pembayaran. Lalu kita simpan. Setelah itu, kita masukkan model yang berada pada model, app, model, lalu kita cari pembayaran. Ini masih kosong. Kita coba samakan dengan model yang berada pada barang. Kita copy, lalu kita ubah, yaitu paste dan diubah. Di sini protected table kita panggil tb pembayaran sesuai yang ada di PHP admin. Nah, tabel yang kita panggil adalah tb pembayaran, disusul juga dengan kode pembayaran sebagai primary key. Lalu kita masukkan field dari tabel pembayaran, yaitu yang pertama kode pembayaran, yang kedua ada ID pemesanan, yang ketiga ID karyawan, yang keempat total pembayaran, dan yang kelima tanggal pembayaran. Kita save. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam menu resort, pilih view, lalu kita buat folder baru, yaitu folder pembayaran. Karena pada controllernya kita memanggil sebuah folder pembayaran. Setelah itu kita buat buat lembar kerja baru. Di sini saya coba mengambil dari barang, kita copy, lalu kita masuk ke dalam pembayaran, kita paste dengan cara Ctrl V. Untuk namanya kita ubah terlebih dahulu dengan cara tekan F2. Di sini kita ubah menjadi pembayaran edit, karena yang dipanggil itu pembayaran edit. Untuk yang kedua, barang .php kita ubah menjadi pembayaran .php. Untuk cetak kita tetap bisa diubah. Untuk selanjutnya entry-nya kita ubah menjadi pembayaran entry.blade.php.
pada pembayaran blade.php, kita masuk ke dalam sebuah tabel, yaitu pada kelas tabel. Di sini kita ubah ID barang menjadi tabel yang berada pada field tabel pembayaran yang pertama, kode pembayaran. Yang kedua, ada tabel ID pemesanan. Yang ketiga, ada ID karyawan. Yang keempat, ada total pembayaran. Yang kelima, ada tanggal pembayaran. Di sini pada div red barang kita ubah menjadi pembayaran. Di sini kita membuat sebuah button yang digunakan untuk menginsert data yang akan muncul dengan nama tambah data. Setelah itu, untuk button kedua, yaitu pada barang kita ubah menjadi pembayaran juga. Di sini button tersebut digunakan untuk mencetak atau report data pada tabel nanti ketika dipanggil. Maka tabel yang dimunculkan akan memiliki nama cetak data. Untuk selanjutnya, for each variabel barang kita ubah menjadi variabel pembayaran. Variabel pembayaran alias tra. Di sini variabel pembayaran kita aliaskan menjadi variabel tra. Lalu kita masukkan perintahnya, yaitu variabel tra disusul juga dengan nama field. Setelah itu masukkan field kedua, ID pemesanan. Untuk field ketiga ada ID karyawan. ID keempat, field keempat yaitu total pembayaran. Maaf, salah penyebutan. Untuk field kelima, kita ubah menjadi tanggal pembayaran. Setelah itu, di sini nanti ketika data sudah diinsert, kita bisa melakukan edit dan hapus. Untuk selanjutnya, di sini kita pada barang, ini fungsinya sama halnya dengan button. Kita ubah menjadi pembayaran. Disusul juga dengan function edit yang terdapat pada controller. Lalu disusul juga dengan alias tra yang dahulunya adalah variabel pembayaran. Lalu kita masukkan primary key yang berada pada tabel pembayaran, yaitu kode pembayaran. Lalu dijadikan dengan nama edit. Untuk yang kedua, ada barang diubah menjadi pembayaran. Disusul dengan destroy. Destroy digunakan untuk menghapus. Lalu setelah itu disusul juga dengan alias tra. Untuk ID barang kita ubah menjadikan primary key yang berada pada tabel pembayaran, yaitu kode pembayaran. Setelah itu hapus. Lalu kita save. Untuk coba manggil, kita cek terlebih dahulu apakah program bisa. Kita masuk ke menu root, pilih web.php, kita coba
copy terlebih dahulu. Kita ubah pemesanan menjadi pembayaran. Disusul juga dengan nama controller kita, pembayaran controller. Lalu dimasukkan dengan kelas index. Lalu name-nya kita ubah menjadi pembayaran. Sebelum kita save, jangan lupa kita masukkan nama controller kita, copy terlebih dahulu. Di sini kita ubah nama pemesanan menjadi pembayaran untuk bisa memanggil controller pembayaran. Lalu kita save. Setelah itu, pada terminal kita masukkan PHP artisan serve. Kita cek lebih dahulu. Apa enggak nama jaringan enggak enak? Untuk link HTTP-nya kita copy. Kalau enggak gitu kita tekan Ctrl plus klik. Sini kita copy, masuk ke menu, masuk ke Mozilla, lalu kita paste. Disusul juga dengan nama yang sudah kita buat, yaitu pembayaran. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan tambah data di sini. Nah, tidak bisa karena kita belum memasukkan perintah tambah data. Nah, field tadi yang kita buat yaitu akan muncul di kelas tabel seperti ini. Pertama, kode pembayaran, ID pemesanan, ID karyawan, total pembayaran, lalu tanggal pembayaran. Baik, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke dalam tabel pembayaran, kita pilih entry. Selanjutnya di sini URL-nya kita masukkan nama tabel kita yaitu pembayaran. Disusul juga dengan function store. Lalu selanjutnya pada menu tabelnya kita sesuaikan dengan nama field yang sudah ada pada database kita yaitu kode pembayaran. Untuk selanjutnya kita masukkan nama field yang sesuai dengan PHP MyAdmin kita yaitu kode pembayaran yang huruf kecil semua. Lalu disusul juga dengan purchase order, kita ubah menjadi kode pembayaran. Data itu. Untuk selanjutnya, pada label kedua, ada ID pemesanan. Lalu disusul juga dengan nama field, terdapat ID pemesanan. ID pemesanan. Terus selanjutnya kita ubah juga pada placeholder menjadi ID pemesanan. Lalu pada label ketiga kita masukkan data field yang ketiga yaitu ada ID karyawan. Untuk name-nya kita masukkan field yang berada pada PHP MyAdmin kita yaitu ID karyawan. Untuk place order kita ubah menjadi ID karyawan. Untuk field keempat kita ubah
yaitu menjadi total pembayaran. Subname-nya kita ubah juga dengan nama file kita, yaitu total pembayaran. Disusul juga dengan place order, kita ubah menjadi total pembayaran. Untuk file yang kelima, kita ubah menjadi tanggal pembayaran. Lalu name-nya kita ubah menjadi tanggal pembayaran sesuai dengan file kita. Lalu untuk place order-nya kita ubah menjadi tanggal pembayaran. Lalu kita simpan. Baik, untuk selanjutnya kita coba panggil pembayaran entry.blade.php. Kita masuk ke dalam web.php. Kita copy ini terlebih dahulu. Lalu kita tempel. Salah. Kita copy yang script. Copy, kita tempel. Lalu kita pada pemesanan ubah menjadi pembayaran. Di sini kita memanggil sebuah folder pembayaran. Untuk pemesanan controller kita ubah menjadi pembayaran. Upgrade nama kita ubah pemesanan menjadi pembayaran. Kita coba simpan. Setelah itu kita coba refresh pada halaman tadi. Lalu kita coba tekan button tambah data. Nah, ini sudah berhasil. Sudah terlihat data-data file yang tadi kita buat. Untuk langkah selanjutnya, kita masuk ke dalam pembayaran pembayaran edit.blade.php. Lalu selanjutnya pada form action, di sini kita memanggil sebuah pembayaran, disusul juga dengan variabel pembayaran. Lalu kita tambahkan binary key, yaitu kode untuk langkah berikutnya. Pada label kita masukkan kode pembayaran. Untuk name-nya kita masukkan sesuai dengan file yang berada pada PHP MyAdmin, yaitu kode pembayaran. Disusul juga dengan value. Di sini value digunakan untuk menampilkan data ketika mau diedit. Di sini kita panggil variabel pembayaran. Lalu kita masukkan file
kita yaitu kode pembayaran. Lalu untuk place order kita ubah menjadi kode pembayaran. Untuk field kedua yaitu ID pemesanan, kita cek loading. Nah, ID pemesanan di sini kita tampilkan dalam label. Untuk name kita ubah menjadi field yang berada pada data main admin kita yaitu ID pemesanan. Lalu disusul juga dengan variabel pembayaran. Dan kita panggil field kita yaitu merek pembayaran. Sorry, salah. Yaitu ID pemesanan. Selanjutnya, pada place order kita ubah menjadi ID pemesanan. Untuk yang label ketiga, kita masukkan field ketiga kita yaitu ID karyawan. Lalu name-nya kita masukkan field kita yaitu ID karyawan. Disusul juga dengan value, kita ubah menjadi variabel pembayaran. Dan kita masukkan field kita yaitu ID karyawan. Setelah itu kita ubah di place order menjadi ID karyawan. Selanjutnya kita masukkan field keempat kita yaitu ada total pembayaran. Pada name kita ubah menjadi nama field kita yaitu total pembayaran. Yaitu disusul juga dengan variabel pembayaran. Dan kita masukkan field kita yaitu kode total pembayaran. Lalu pada place order kita ubah menjadi total pembayaran. Selanjutnya pada field kelima kita masukkan tanggal pembayaran. Dengan lainnya kita ubah menjadi field kita yaitu tanggal pembayaran. Lalu variabelnya kita ubah menjadi variabel pembayaran. Disusul juga dengan nama field kita tanggal pembayaran. Setelah itu pada place order kita ubah menjadi tanggalnya lupa. Nah, ketika sudah diubah semuanya, kita coba simpan dan cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan dalam perintah ini. Kita Ctrl S terlebih dahulu, simpan. Kita masuk ke URL Laravel, refresh.
refresh lebih dahulu. Kita tekan tambah data, kita coba masukkan sebagai contoh 1, 2, 3, 4, 5. Sebagai contoh kita coba submit. Maaf lupa, ternyata kita belum memanggil pada tampilan web.php. Kita copy terlebih dahulu di root, lalu kita paste. Untuk pemesanan kita ubah menjadi pembayaran. Pada controller pemesanan kita ubah menjadi pembayaran controller. Begitu juga dengan dari Ctrl C, Ctrl C, salah, Ctrl C, kita ubah, yaitu pada pembayaran controller kita copy, kita tempelkan, kita coba simpan terlebih dahulu, lalu kita cek pada halaman Laravel, refresh. Ini coba tambahkan data, coba masukkan 1, 2, 3, 4, 5, kita submit. Terjadi kesalahan, sepertinya ada typo. Saya coba cari di pembayaran insert, yaitu entry, pembayaran entry. Untuk pembayaran. Ini terjadi typo, kurang N. Saya coba save. Saya kembali ke ini tadi Laravel, kita refresh. Klik button tambah data. Saya masukkan contoh 1 untuk kode pembayaran, 2 untuk isi pemesanan, 3 untuk di karyawan, 4 untuk total pembayaran, dan 5 untuk tanggal pembayaran. Sebagai contoh, setelah itu kita klik button submit. Nah, data yang kita masukkan sudah bisa tadi. Di sini pada kode pembayaran terdapat 1, ID pemesanan terdapat 2, ID karyawan terdapat 3, total pembayaran terdapat 4, dan tanggal pembayaran terdapat 5. Terus selanjutnya kita coba pada edit, kita klik edit. Setelah itu kita coba ubah pada ID karyawan yang awalnya 3 kita ubah menjadi 9. Setelah itu kita klik submit. Nah, otomatis maka ID karyawan yang awalnya 3 maka akan berubah menjadi 9. Setelah itu kita coba hapus, pada button hapus kita klik. Nah, otomatis button hapus akan menghapus data yang sudah diisi. Terus selanjutnya kita membuat report. Langkah pertama kita masuk ke terminal, lalu kita masukkan perintah Laravel. Ini perintah Laravelnya yaitu adalah composer require dari Laravel add-on. Kita copy, Ctrl C, setelah itu enter.
Di sini kita menginstal Laravel DOM.pdf supaya ketika kita menekan button cetak data, data tersebut akan diubah menjadi PDF. Kita tunggu penginstalan sampai selesai. Sembari kita menunggu, kita coba masuk ke dalam view cetak PDF. Di sini saya sudah membuat CSS yang digunakan untuk ketika dicetak. Nah, pada tabel kelas kita hapus. Lalu kita ambil tabel pada pembayaran template.php. Tabel ini, tabel. Ctrl C. Kita masukkan ke dalam cetak PDF. Ctrl V. Kita coba lakukan. Nah, penginstalan download.pdf ternyata sudah selesai. Nah, sembari kita rapikan dulu. Nah, untuk ini, untuk button edit dan hapus pada cetak kita hapus, bisa diberi. Setelah itu td kita hapus. Jika sudah semua, kita simpan. Setelah itu kita masuk ke pembayaran controller. Kita cek terlebih dahulu pada public function cetak. Di sini kita coba komen dulu terlebih dahulu, kita cek. Lalu kita pakai yang return view. Yang komen. Di sini barang diganti dengan pembayaran sesuai dengan tabel. Lalu cetak PDF sesuai nama view-nya. Lalu foldernya kita masukkan pembayaran. Kita save terlebih dahulu. Berhubung saya pada tampilan config app.php sudah saya ubah. Awalnya di sini kita masukkan terlebih dahulu perintah ini benefit download.pdf. Setelah itu kita masukkan perintah ini. Nah, sudah, kita save. Lalu langkah selanjutnya, jangan lupa kita masuk ke PHP Artisan
Save lagi. Kita cek apakah button cetak bisa digunakan. Refresh. Kita coba masukkan data terlebih dahulu. Contoh. Kita submit. Kita coba cetak. Nelfon pembayaran cetak. Oh, kita coba panggil di web.php. Ternyata belum kepanggil. Web.php. Nah, ini kita coba panggil terlebih dahulu. Kita tempelkan pada pembayaran. Di sini pada karyawan kita ubah menjadi pembayaran. Disusul dengan cetak, nama fungsinya, lalu nama controllernya yaitu pembayaran controller, disusul dengan cetak nama function dan name-nya yaitu pembayaran. Kita simpan. Kita coba terlebih dahulu. Refresh. Kita coba masuk ke button cetak data. Nah, sudah bisa. Ketika sudah bisa, kita kembali lagi ke pembayaran controller. Untuk return view-nya kita komen, lalu kita uncomment pada perintah variabel PDF. Kita save. Di sini kita refresh pada tampilannya. Ketika kita menekan button cetak data, maka otomatis data yang berada pada tabel pembayaran akan ke download. Jika dibuka hasilnya seperti ini, samalah dengan tadi yang di view yang nggak di uncomment. Nah, karena pada perintah PDF view pembayaran, di sini untuk returnnya kita manggil download. Jadi ketika button diklik, otomatis button akan mendownload tampilan dari tabel tadi lalu dijadikan ke dalam PDF. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.